Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Besi jatuh di sana, ke dasar sungai Yordan. Sebuah cabang dipotong dan dilemparkan ke dalam air dan besi pun mengapung. Apakah itu hanya keajaiban dan cerita belaka? Orang Aram ingin menangkap Elisa di Dotan, jadi dia memukul mereka dengan kebutaan dan kemudian membawa mereka ke kota. Kemudian, dia menyembuhkan mereka dan mengadakan pesta bagi mereka. Bagaimanakah kisah kasih karunia yang muncul dalam kejadian ini? Tuhan turun tangan untuk menyelamatkan hambanya Elisa di Dotan. Dan dia menyelamatkannya dari persekongkolan orang Aram. Tetapi dia juga mengizinkan Yusuf diambil dan dijual sebagai budak di Dotan juga. Bagaimanakah Tuhan memperlakukan anak-anaknya? Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa dalam program ini kita mempelajari semua kitab-kitab dalam Alkitab. Kita sedang mempelajari kitab Raja-Raja 2 dan hari ini kita akan mempelajari pasal 6. Jika Anda ingin kembali ke episode lama dari kitab yang direkam atau ditayangkan sebelumnya, Anda dapat mengunjungi website kami di www.semuakitabsuci.com. Anda akan menemukan semua episode berjudul dan Anda dapat mengunduh episode. Anda juga akan menemukan transkrip episode jika Anda ingin membacanya. Sebelum kita memulai pelajaran, saya mendorong Anda untuk membawa Alkitab Anda dan membuka dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, sehingga Anda dapat mengikuti pelajaran bersama kami dan menerima kekayaan firman Tuhan. Untuk memulai, sekarang izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio. Saudara Ishak Elia, selamat datang. Selamat datang. Saudara Khaled Filipos, selamat datang. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati. Terima kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio. Kami senang Anda semua ada di sini. Kita akan mencapai pasal 6. Pasal yang hebat ini dimulai dengan keajaiban, yaitu kapak yang mengapung di atas air. Dan kemudian Elisa menangkap tentara Syria dan juga kelaparan di Samaria, dan bagaimana Elisa bertindak mengingat bahwa dia adalah orang yang penuh kasih karunia. Saudara Khaled, saya ingin Anda memberi saya ringkasan mujizat pertama di mana kapak jatuh di bawah air dan Elisa abdi Allah membuatnya mengapung. Mohon beri saya detail cerita mujizat yang luar biasa ini. Faktanya pelayanan Elisa ditandai dengan ciri tertentu. Anda tidak dapat melayani Elia karena dia memiliki murid. Dan jumlahnya bertumbuh. Sehingga tempat yang mereka gunakan untuk tinggal dan belajar menjadi sesak. Jadi ada saran untuk memperbesar tempat itu. Hamba Tuhan, Elisa akhirnya menerima saran ini dan anak-anak para nabi pergi untuk mendapatkan kayu di tepi sungai Yordan untuk memperluas tempat. Dan ini mengajarkan kita bahwa orang-orang itu yang berjalan di belakang Elisa sangat serius dan juga antusias. Ketika memperluas tempat itu, ini adalah sebuah visi. Karena jumlahnya terus bertambah. Jadi mereka mengikuti Elisa bukan karena bosan atau karena mereka menyukai abdi Allah. Mereka memiliki penglihatan Elisa. Penglihatan Elisa untuk memperbesar pelayanan. Orang-orang itu sendiri pergi untuk akhirnya membangun sekolah atau tempat yang mereka gunakan untuk berkumpul. Itu berarti mereka tidak duduk di sana
menerima semuanya dengan mudah, tetapi mereka melakukan aktivitas tertentu. Saat mereka pergi untuk memotong kayu, saat mereka sedang memotong kayu, salah satu alat yang ia gunakan untuk memotong kayu, kapak, terlepas dari pegangannya dan jatuh ke dalam sungai Yordan. Dia berteriak. Dan ketika dia berteriak memanggil abdi Tuhan, dia mengatakan kepadanya, masalahnya bukan hanya pekerjaan saya telah berhenti, tapi masalahnya adalah alat Alat ini pinjaman. adalah pinjaman. Alat pinjaman ini berarti bahwa ia telah meminjamnya dari orang lain. Jadi, pekerjaannya berhenti dan alat orang yang meminjamnya hilang. Ini adalah masalah. Itulah sebabnya kata Alkitab dia berteriak. Hamba Allah Elisa bertanya di mana jatuhnya. Dia tunjukkan tempat jatuhnya. Tentu saja tidak mungkin ada orang yang bisa melihat apapun di dalam sungai Yordan. Seseorang berkata jika Anda memasukkan jari ke dalam sungai Yordan, Anda tidak akan melihatnya. Karena airnya bercampur lumpur dan tidak jernih. Hamba Tuhan cukup memotong ranting dan melemparnya ke dalam air. Ranting itu jatuh dan kapak mengapung. Ini adalah kebalikan dari hukum alam. Tepat, sebuah keajaiban. Biar saya katakan, ini di atas hukum alam. Kekuasaan Tuhan tidak dibatasi oleh hukum. Siapa yang menetapkan hukum-hukum ini? Tuhan. Dan siapa yang bisa berada di atas hukum-hukum itu? Tuhan di atas apa yang berjalan sesuai dengan karakter dan sifatnya. Elisa sebagai wakil dari hadirat Tuhan seperti yang telah kita katakan sebelumnya, membuat keajaiban ini dan membuat kapak mengapung dan ranting itu tenggelam. Faktanya saya bisa belajar tentang 3 pelajaran jika Anda mau. Silakan. Yang pertama, orang ini pergi untuk menebang kayu. Bisa saja berkata saya tidak punya alat. Jadi tolong izinkan aku untuk tinggal di sini karena aku tidak punya alat. Tapi yang jelas dia punya hati untuk bekerja. Jadi dia berusaha. Dia berusaha. Dia berusaha bahkan pergi dan meminjam alat dari seseorang untuk dapat menjadi bagian dari pekerjaan dan ini memberi kita motivasi. Dalam pekerjaan Tuhan, kita tidak boleh malas. Tidak seharusnya kita membenarkan diri kita sendiri. Terkadang kita membenarkan diri untuk menghindari pekerjaan. Padahal Tuhan telah memberi kita suatu pekerjaan dan juga visi. Kita seharusnya melakukan yang terbaik untuk dapat mencapai apa yang telah Tuhan tunjukkan untuk kita kerjakan. Yang kedua untuk kita pelajari, Tuhan peduli bahkan pada detail terkecil dalam hidup kita. Apakah Tuhan peduli dengan kapak yang terlepas dari pegangan di hidup saya? Iya, dia peduli. Seperti pernyataan indah yang kita dengar mengatakan masalah kecil kita besar di hadapan kasih-Nya. Dan masalah besar kita adalah kecil di hadapan kekuasaannya. Pelajaran ketiga yang kita mau pelajari, bahwa potongan kapak ini mewakili Anda dan saya. Suatu hari kita bisa tergelincir dan jatuh ke lumpur. Kita jatuh ke kedalaman dosa dan kematian. Kita tidak dapat dipulihkan dengan cara-cara biasa. Tidak ada lengan yang bisa merentang ke bawah sungai Yordan dan menempatkannya karena kita tidak terlihat. Untuk keluar dari lumpur tempat kita berada, kita membutuhkan keajaiban. Dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, mati. Potongan kayu. Potongan kayu itu melambangkan Kristus. Tentangnya dikatakan sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, Kristus harus mati agar saya dapat keluar dari kematian saya. Agar saya bangkit dari kubur dosa dan menerima hidup yang kekal, maka Kristus harus mati menggantikan saya. Saudara Ishak, banyak orang menyalahkan pekerja ini. Siapa yang memotong kayu dan kapak jatuh darinya? Apakah Anda setuju dengan siapa yang menyalahkannya? Sebenarnya tidak. Mengapa? Karena lebih dari satu alasan. Ada alasan dikaitkan saudara kita Khaled saat ini bahwa orang ini adalah pria yang rajin untuk berusaha, tapi ada alasan yang datang dari hukum itu sendiri. Dalam kitab Ulangan pasal 19, hukum berasumsi bahwa orang yang memiliki kapak dengan sepotong besi, bukan hanya bahwa besi ini bisa terlepas dari kapak, tapi itu juga bisa melukai seseorang dan membunuhnya. Jadi ini adalah kemungkinan yang mungkin. Dan Tuhan menulisnya dalam hukum untuk pembunuhan yang tidak sengaja dalam kitab Ulangan dan pasal 19. Kita membaca bahwa Tuhan akan menempatkan kota-kota perlindungan. Mengapa? Kita baca dalam ayat 5, misalnya apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya, lalu mengenai temannya hingga mati. Maka ia boleh melarikan diri. Dia yang membunuh secara tidak sengaja ke salah satu kota itu, 6 kota perlindungan dan tinggal hidup. Maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah sementara hatinya panas dan dapat mengejar pembunuh itu. Jadi Tuhan berasumsi bahwa ini mungkin. Jadi bukan berarti ada kelalaian. Hal penting lainnya bahwa orang ini ketika terjadi padanya dan
sebagai bukti bahwa dia berhati-hati. Bahwa kepala besi itu tidak mengasih apapun dan jatuh di sungai. Yang berarti dia memotong pohon ketika tidak ada orang di depannya. Memukul ke arah yang Memukul jauh ke dari arah yang orang-orang. jauh dari orang-orang, jadi ketika jatuh, kapak itu jatuh di sungai. Sebenarnya, jika kita ingin bicara jujur dan jika kita ingin menyalahkan seseorang, kita akan menyalahkannya dia yang meminjamkannya. Karena dia meminjamkan sesuatu yang lemah, sesuatu yang tidak melakukan pekerjaan dengan baik, dengan asumsi bahwa kita harus menyalahkan seseorang, tapi menyalahkan orang itu. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, sampai jumpa kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Pemirsa terkasih, kami telah kembali dan siap untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Silakan pertanyaannya. Ketika kapak itu jatuh ke dalam air dan orang itu marah karena pinjam dan tidak akan bisa mengembalikannya. Tapi abdi Allah itu menyelesaikannya. Dia bertanya di mana jatuhnya dan dia menunjukkan tempatnya. Pertanyaan saya, abdi Allah Elisa, mengingat dia seorang nabi, mengapa dia tidak tahu di mana kapak itu jatuh? Karena dia adalah seorang nabi dan dapat melakukan dan dapat mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh siapapun, apakah dia tidak tahu di manakah kapak itu jatuh? Izinkan saya mengomentari istilah pekerjaan seorang nabi. Silakan. Bukanlah suatu pekerjaan, namun panggilan dari Tuhan. Benar. Tuhan tidak menjadikan manusia sebagai pegawainya. Tetapi manusia dipanggil untuk melakukan pelayanan dan untuk dapat memberikan pesan. Tentu saja, nabi tahu segalanya. Karena Tuhan telah memberikan kepadanya kemampuan ini atau karunia ini. Tetapi dia harus mengajukan pertanyaan kepada orang ini tentang di mana jatuhnya. Ketika terkadang kita mengkritik tentang pertanyaannya, bagaimana ketika Kristus suatu hari bertanya kepada seorang buta, "Apa yang kau inginkan?" Tidakkah engkau tahu apa yang Tidakkah diinginkan? Kristus tahu apa yang dibutuhkan? Orang buta ini, Yesus bertanya kepada orang yang sudah sakit selama 38 tahun, "Apakah kamu ingin untuk disembuhkan?" Kita atau beberapa orang mungkin sedang berpikir, pertanyaan ini tidak tepat, tapi sebenarnya ini adalah pertanyaan yang penting. Dan sudah sepatutnya, apakah itu pertanyaan yang diajukan Kristus kepada orang-orang atau pertanyaan yang ditanyakan hamba Tuhan itu kepada anak laki-laki atau orang ini? Pertama-tama untuk menguji kejujuran motivasinya. Untuk memeriksa seberapa serius orang ini karena bisa jadi kapak itu terlepas dari orang itu dan dia berkata, "Baiklah, sudah berakhir. Saya sudah lakukan yang saya bisa dan kapak itu jatuh ke dalam air." Dan jika ditanya di mana jatuhnya, dia akan menjawab tidak tahu. Mengapa? Agar misi ini cepat selesai. Tapi sebenarnya pertanyaan ini untuk memeriksa keseriusannya bahwa dia akan terus bekerja dengan mereka. Yang kedua adalah agar Roh Kudus memberikan kepada kita bukti bahwa kapak itu memang terlepas dan jatuh di Sungai Yordan, atau orang dapat mengatakan bahwa ini adalah tindakan atau perbuatan dari abdi Tuhan. Tapi sebaliknya kapak itu memang jatuh dan Roh Kudus memberikan kesaksian untuk kita dapat membuktikan, Saksi mata. untuk membuktikan bahwa kapak itu jatuh di satu tempat di Sungai Yordan. Dan ketika jatuh di Sungai Yordan, sulit bagi siapapun untuk bisa mendapatkannya. Namun abdi Allah seperti yang kita dengar dan katakan sebelumnya adalah satu-satunya yang tahu metode ilahi terbaik agar besi itu dapat mengapung di atas air melawan hukum alam. Saudara Ishak, jadi keajaiban mujizat bukanlah bahwa seorang pria berjalan di bulan. Mujizat adalah bahwa orang yang rusak akan berubah menjadi orang yang berguna. Inilah keajaiban kekristenan. Kita telah setuju dari pertanyaan sebelumnya bahwa kapak menunjuk kepada jiwa dari manusia. Kapak itu seharusnya digunakan dan menjadi bermanfaat, tetapi jatuh dan tenggelam dalam lumpur dan air Sungai Yordan. Potongan kayu yang dipotong, itulah yang menyebabkan kapak muncul dari lumpur Yordan dan mengapung. Ini juga memberitahu kita tentang keselamatan yang didasarkan pada karya Kristus di kayu salib yang terputus di tengah kehidupannya dan merasakan kematian. Sehingga setiap orang dari kita akan merasakan hidup dan mengapung, menjadi status yang lebih tinggi. Bagaimanakah manusia bisa berguna setelah itu? Bagaimanakah jiwa manusia yang diselamatkan berguna di tangan Tuhan seperti kapak yang tajam? Banyak sekali contohnya, saudara ayat, tetapi dari kata ini bermanfaat, pernah ada seseorang disebut berguna, saat dia jauh dari Tuhan, dia tidak berguna.
Tapi ketika hidupnya berubah, dia menjadi Dia menjadi berguna. berguna. Dia adalah Onesimus dalam surat kepada Filemon dalam perjanjian baru. Surat kepada Filemon tepat sebelum surat kepada orang Ibrani dalam urutan. Perjanjian baru. Orang ini adalah seorang budak dan dia adalah seseorang tinggal di rumah orang percaya bernama Filemon dengan keluarganya yang saleh. Ada perkumpulan yang akan berkumpul di rumah dan gereja berkumpul. Tapi suatu hari dia mencuri dari tuannya dan melarikan diri. Tetapi kasih karunia Allah menemukannya melalui Rasul Paulus. Dan setelah dia mengenal Kristus, dia menjadi bermanfaat. Dia jadi manfaat bukan hanya bagi Filemon, tapi ia menjadi bermanfaat bahkan bagi Rasul Paulus sendiri, hamba yang agung itu. Padahal masyarakat yang melihat bahwa orang yang mencuri, jadi kita harus memenggal tangannya. Tidak, ini tidak akan menghentikan pencurian. Jadi apa solusinya? Solusinya, dia akan mencuri Mencuri dengan menggunakan tangan tangan yang yang lain. lain. Dia akan mencuri menggunakan tangan yang lain, atau hari ini orang mencuri melalui internet, menggunakan kartu kredit, menggunakan sidik jari misalnya. Ini tak akan menyelesaikan masalah dosa. Timur berkata potong tangannya, barat katakan penjara untuk memperbaiki dan menyempurnakan. Tapi pencuri akan masuk penjara dan akan melakukan jenis kejahatan lainnya. Dengan pengalaman Bertemu lain dalam pengalaman. kejahatan. Jadi timur tidak benar dan barat juga tidak benar, hanya Tuhan yang benar. Tuhanlah yang bisa membenarkan orang durhaka. Hal yang aneh saudara ayat adalah, orang ini dikatakan dengan jelas bahwa dia dahulu memang dia tidak berguna, tetapi sekarang sangat berguna. Rasul Paulus berkata kepada Filemon dalam surat ini, sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dan hal yang menakjubkan bahwa ketika dia disebutkan dalam surat lain setelah itu, maksudnya setelah waktu dia dipanggil, saudara kita yang setia dan yang kekasih, dia menjadi setia. Seseorang akan berkata, tidak, orang itu adalah seorang pencuri sebelum dia mengenal Kristus. Akankah Anda memberinya tanggung jawab sebuah kantong uang, hadapi dia sebagai saudara yang percaya belaka? Tidak, Tuhan dapat mengubah pencuri sehingga tidak sengaja berhenti mencuri. Tetapi lebih, orang yang mencuri janganlah mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan lakukan pekerjaan yang baik. Dan inilah aturan yang kita temukan pada semua orang yang diselamatkan. Apakah dalam Alkitab dalam perjanjian baru? Atau sampai sekarang ini adalah keajaiban mujizat seperti yang Anda katakan? Itulah mengapa kami mengundang setiap pemirsa yang terkasih, tidak peduli apa dosa Anda dan berapa banyak. Tidak peduli seberapa dalam Anda yang telah tenggelam ke dalam lumpur dosa sungai Yordan, sungai kematian. Ya, Anda mengatakan saya tidak menguntungkan. Anda merasa tidak bermanfaat. Tapi hari ini Tuhan akan menerima pertobatan Anda, dan ketika Anda datang kepada Kristus dengan setia, berusaha untuk mengubah hidup Anda. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi ini. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali lagi pemirsa terkasih untuk melanjutkan pelajaran kita dalam pasal 6 dari kitab 2 Raja-Raja. Saudara Khaled, mulai dari ayat 8, beberapa insiden terjadi di mana Elisa menangkap tentara Aram. Tentara Aram ingin memburu Raja Israel, tetapi Elisa memperingatkan dia dan Raja Aram mengira ada mata-mata yang menyampaikan berita itu. Mohon ceritakan apa yang terjadi setelah itu. Sebenarnya orang heran dengan Raja Aram ini. Setelah Tuhan membuat keajaiban dengan menteri pertahanannya, dia datang lagi untuk menyerang tanah Israel di kerajaan utara. Jadi dia berpikir lebih dari sekali dan memutuskan untuk membuat seperti kerang. Begitulah mereka menyebutnya. Untuk memburu Raja Israel dan tentara Raja Israel. Namun Elisa, Nabi kasih karunia, orang yang memihak rakyatnya, siapa yang mewakili Tuhan, siapa yang memihak rakyatnya tidak peduli bagaimana keadaan moral mereka. Dia peringatkan mereka sekali, dua kali, untuk tidak pergi ke tempat tertentu di mana jebakan dibuat oleh orang jahat ini. Raja Aram, ketika dia melihat bahwa Raja Israel telah diperingatkan lebih dari satu kali, dia marah, dia sangat curiga. Yang dia panggil para pemimpin dan para pasukannya, dan dia berkata pasti ada yang berkhianat. Pasti ada mata-mata. Mereka beritahukan, rupanya salah satu dari mereka tahu kisah Elisa. Mungkin dia adalah salah satu pengiring Naaman ketika Naaman pergi untuk disucikan dari penyakit kustanya di sungai Yordan. Mungkin. Dia berkata tidak, bukan seperti itu, biar ku ceritakan. Yang mulia, ada seorang yang miskin bernama Elisa. Orang ini tahu apa yang engkau katakan bahkan di kamar tidurmu. Lihat tindakan bodoh itu. Orang itu berkata, tapi kita harus pergi dan menjemputnya.
Apa kamu tidak dengar bahwa dia tahu apa yang kamu katakan? Manusia itu bodoh, lebih bodoh dari yang engkau pikirkan. Dia bertanya tentang Elisa dan dia menemukan bahwa dia tinggal di tempat bernama Dotan. Jadi dia mengirim orang miskin ini yang tidak memiliki bantuan dan kekuatan. Dia mengirim padanya pasukan yang kuat, kereta besi dan juga tentara, anak panah dan juga tombak. Anak laki-laki di pagi hari pergi keluar untuk membawa air misalnya. Dan dia melihat dan menemukan bahwa tentara ada di sekitar kota. Siapa yang mereka datangi? Seorang teroris? Bukan. Dia abdi Allah yang miskin, yang lemah lembut dan rendah hati. Yang melayani Tuhan dalam diam. Bahkan bukan manusia api atau orang dengan ciri-ciri seperti Elia sebelumnya. Jadi pelayan itu kembali dengan cepat untuk memberitahukannya, kami dikutuk. Kamu bisa mempertimbangkannya di antara orang mati. Kenapa? Dia mengatakan kepadanya, gunung dan tentara. Dia berkata jangan takut. Dan ngomong-ngomong, dalam kejadian ini, Elisa berdoa setidaknya 3 kali. Minimal 3 kali. Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Orang terkadang salah membaca Dan ayat katakan ini. melawan kami. Mereka berkata sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Elisa tidak mempertimbangkan kasus apapun terhadapnya, tapi dia yang tinggi dan yang mengangkat tangannya dan matanya tinggi-tinggi. Dan berteriak, dia melawan Tuhan, bukan melawan Elisa. Elisa tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia berdoa dan berkata, ya Tuhan bukalah kiranya matanya, dan dia membuka mata pemuda itu. Dan dia menemukan gunung itu penuh dengan kuda. Dan kereta berapi, Alkitab berkata, mereka tidak berada di sekitar kota atau di sekitar tentara, tetapi di sekeliling Elisa. Dan ini adalah perlindungan Allah dan pemeliharaan Tuhan yang besar dari Oke. anak buahnya dan Baik. pelayannya. Setelah itu, Saudara Esak, apa yang terjadi adalah dia memukul para prajurit dan semua pemimpin yang datang untuk menangkap Elisa dengan kebutaan. Sebagai hasil dari Elisa menggunakan otoritasnya sebagai nabi Tuhan. Tapi kemudian dia memimpin mereka untuk membuat mereka memasuki kota dan membuat pesta untuk mereka. Tindakan antara penghakiman dan kasih karunia. Mohon jelaskan tentang apa yang Elisa lakukan di sini. Sebenarnya benar seperti yang kita katakan, mereka datang untuk memburunya, tapi dia memburu mereka terlebih dahulu. Hal yang menakjubkan adalah dia menggunakan otoritas secara ganda agar hambanya melihat dan mereka menjadi buta. Dan jika dia mengambilnya, ini mengingatkan saya mungkin orang akan berkata, Elia biasa menurunkan api dari surga dan inilah tema pelayanannya. Elisa memberitahu mereka, tidak, silakan makan dan minum. Tapi kita bisa mengambilnya dengan cara lain, saudara ayat. Ini akan sesuai dengan suasana kasih karunia yang kita jalani hari ini. Ketika para murid berbicara dengan Tuhan Yesus dalam Lukas 9 sejauh yang saya ingat. Dan mereka berkata, kalau kau benar abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Kalian tidak Kami tahu. tidak menginginkanmu. Dia mengatakan pada mereka, tidak. Kalian tidak tahu roh apa yang mengarahkan hati kalian. Kita ingin memiliki roh Elisa. Tapi ada satu kesamaan antara apa yang Elia dan apa yang Elisa lakukan. Alkitab memberitahu kita. Tapi jika seterumu lapar, Beri berilah dia dia minum. makan. Jika haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Padahal peran kita sebagai orang Kristen adalah berjalan di jalan Elisa. Izinkan saya untuk mengambil pertanyaan dari para hadirin. Silakan pertanyaannya. Saya punya pertanyaan, kita melihat bahwa Tuhan berurusan dengan orang-orang melalui mujizat, tetapi terkadang keajaiban tidak terjadi pada orang-orang, jadi mereka berpikir bahwa Tuhan melupakan mereka atau ada sesuatu yang salah dalam hidup mereka. Apakah Tuhan berurusan dengan manusia melalui mujizat atau adakah cara lain untuk berurusan dengan manusia? Ketika datang untuk diselamatkan dari kesulitan? Ya, pertanyaan ini juga terlintas di benak saya. Tuhan menyelamatkan Elisa di Dotan. Dia mengirim pasukan malaikat untuk menyelamatkannya. Dan di tempat yang sama Yusuf dijual sebagai budak. Seolah Tuhan meninggalkannya. Apakah Tuhan di pihak umatnya atau menentang mereka? Apakah dia menyelamatkan mereka atau tidak? Mengapa Allah mengizinkan penderitaan menimpa umatnya? Dan mengapa dia terkadang menunjukkan keselamatan kepada kelompok lain? Faktanya, jawabannya di Dotan seperti yang Anda katakan. Bahwa daerah ini telah mengalami kesusahan yang parah bagi seorang pemuda bernama Yusuf. Dan sebenarnya dia yang membaca cerita itu seolah-olah Tuhan tidak hadir di saat itu dan kejadian itu terlewat olehnya. Namun ketika kita membaca kisah kehidupan Yusuf, tidak ada seorang pun di dalam Alkitab ketika Tuhan berada di sisinya seperti dia bersama Yusuf. Meskipun Tuhan tidak membuat satu mujizat dengan Yusuf. Tidak ada satupun malaikat yang tampak bagi Yusuf, tidak satupun. Namun Yusuf hidup di dalam bayang-bayang. Perasaan mendalam akan kehadiran Tuhan bersamanya. Saya tidak akan berbicara banyak tentang kisah Yusuf.
tempat yang sama, Dotan, Tuhan campur tangan secara ajaib dan mengirim kereta berapi untuk melindungi abdi Allah, Elisa. Ini mengajarkan kita untuk tidak membatasi Tuhan dalam satu cara intervensi. Tuhan tidak berurusan dengan kita melalui satu pola, tetapi Tuhan berurusan dengan kita sebagai individu, masing-masing secara terpisah. Pengalaman saya dalam penyakit saya tidak harus menjadi pengalaman Anda. Mungkin karena alasan tertentu dari hikmat Tuhan, saya akan hidup dengan penyakit itu atau mati karenanya. Jadi Anda tidak perlu menjalani pengalaman saya dalam kesulitan seperti yang saya jalani. Tuhan berurusan dengan kita setiap orang sebagai individu. Tuhan menyelamatkan dan melindungi dari percobaan dengan dua cara. Dia bisa melindungi saya dengan berjalan melewatinya, Atau menyelamatkan saya darinya. atau melindungi saya dengan pengecualian darinya. Jadi saya tidak pernah bisa membatasi Tuhan dengan cara tertentu. Dan saya tidak bisa dan tidak benar untuk memaksa Tuhan berurusan dengan saya dalam kesulitan saya seperti dia telah berurusan dengan Anda dalam kesulitan Anda. Dan tentu Ibrani 11 adalah bukti yang paling terkenal. Ibrani pasal yang Orang-orang ke-11, yang melalui iman kerajaan lolos yang dari ujung ditaklukkan, pedang dan yang lainnya terbunuh oleh pedang. Kelompok orang ketiga, dia mengatakan tentang mereka tidak menerima pembebasan. Benar. Terima kasih banyak, kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Kami ingin tahu bagaimana kewibawaan Elisa dan kasih karunia-Nya ditunjukkan ketika tentara Raja Syria datang kepadanya. Kita melihat melalui otoritasnya dia memukul semua tentara dengan kebutaan. Otoritasnya sangat jelas, tapi kasih karunia-Nya jelas karena dia mengadakan pesta untuk mereka dan membiarkan mereka makan. Pada saat yang sama, Ya, terkadang Tuhan menyelamatkan umatnya, kekasihnya dengan cara yang ajaib. Dan terkadang dia membiarkan kesulitan itu sendiri terjadi. Bagaimana kita bisa melihat ini dengan jelas dari cerita kita hari ini? Kita memahami bahwa Dotan telah menyaksikan di hadapannya kesulitan Yusuf ketika saudara-saudaranya melemparkannya ke dalam lubang. Itu adalah tempat yang sama di mana tentara Raja Aram berkumpul, tetapi Tuhan tidak tahu berurusan dengan semua orang dalam satu cara. Pertama, pengalaman saya tidak seperti pengalaman orang lain. Dan kita memahami ini dari kehidupan Yusuf, bahwa meskipun ada kesulitan, tetapi dia mengalami hadirat Tuhan dan hidupnya, dan dia sangat sukses. Tuhan campur tangan melalui cara yang berbeda di setiap waktu. Benar, terima kasih banyak. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita akan lanjutkan diskusi ini Tuhan di memberkati. episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Pemirsa, sampai jumpa di episode mendatang. Tuhan menyertai Anda. Elisa mengatakan bahwa keesokan harinya pada waktu yang sama, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Bagaimanakah hal ini bisa terjadi secara ajaib? Siapakah yang mengurapi Hazael dan Jehu? Dan bagaimana kehidupan mereka masing-masing? Apakah pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada Ben-Hadad Raja Syria? Akankah dia sembuh dari penyakitnya atau akankah dia mati? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.